Jadi dia pengen mengubah kata itu menjadi tai. Padahal lu tulisnya tae. Tae. Dia ingin membuat itu menjadi kotoran. Oke. Jadi saya bilang gini, kalau dia mengubah itu jadi kotoran, semua bahasa-bahasa yang sudah ada di daerah atau di Korea ini dia harus berubah menjadi kotoran ini. Dan saya nggak tahu nih orang-orang setuju nggak, ya kan? Iya, iya. Iya, jadi saya pikir jangan. Apalagi lu baru pulang dari Korea ya. Bener. Masih ke bawah tuh Korea-Koreanya kan. Iya, di imigrasi gue bisa ditangkap nanti. Kenapa kamu rubah kata tae ini menjadi kotoran? Sintayong itu bisa ada itunya loh. Iya, kalau dirubah bisa ada itunya. Kita jangan lakukan itu. Itu Iya. perbuatan tidak bijaksana loh. Sintayong. Sintayong. Iya, bener juga. Jangan. Oke, ya tapi kan tae kan bisa. Kalau Denny ngomong tae terus lu ngomong hajar, apa bedanya? Iya. Terus dia bilang gue punya singkatan, ya dia juga punya. Mati. Bedanya apa kalau kayak gitu? Ini ngapain? Dan Denny kan udah pulang. Nah dia bilang lu nggak mau salaman. Mau. Dia bilang akhirnya mau kan? Mau salaman kan dia bilang mohon maaf lahir batin. Oh ya udah. Tapi dia bilang juga kan pada saat di video itu berarti boleh dong saya tetap jalan secara hukum tuh, ada tuh di videonya tuh kan? Oh boleh, kalau misalnya dia kan bilang sama gue. Jadi kalau gue bilang lu Densu Tai, lu marah nggak? Gue bilang enggak. Jadi boleh dong gue tuntut lu secara hukum, boleh, silakan aja. Oke, Iya kan itu hak dia. hak dia benar. Masa gue harus ngemis? Jangan dong, jangan hukum saya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau mau laporkan, kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Nah, saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Apa hari ini saya garis bawahi ya, hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara FA. Ada berapa pasal yang dilaporkan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak FA sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya, kira-kira begitulah. Intinya nanti kan FA juga akan diperiksa. Ya, pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara FA. Hukum, karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi Artinya begini, Bang, ya ini silakan. prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Menuduh gua bahwa gua ini mau menjebak Novi. Oke, boleh dong, itu hak gua. Artinya gue tidak bersetuju sama statement dia, bukan untuk ngatain dia kotoran. Om Ded, kurang jantan apa? Gue kalau nggak suka sama orang, gue akan ngomong, lu tak. Gue bilang, lu kenal gue lama? Iya, Menurut lu gue berani nggak ngelakuin itu? Di depan Berani. mukanya? berani. Berani. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia. Dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya. Nggak ada. Tapi bang, Paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media. Mengancam apa? Kalimat hajar, mengancam. Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tae, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? tapi laporan abang di Polres Kan? masih jalan atau gimana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu. Dia kan ngomong tae, begitu sampai ke rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lo klarifikasi, sudah selesai. Di luar itu dia mulai baru ketahuan, rupanya dia menantang saya mencabut pedang. Itu aja persoalannya. Berani dia ngomong gitu, saya hajar kamu. Siapa kamu? Kau pikir saya nggak berani sama kamu? Saya sekolahin mulut kamu. Gini. Berentet bro. Satu video ke video berikutnya, awalnya gue diemin. Kok ini orang kurang ajar ya? Maksudnya gini, saya tidak pernah nyerang pribadimu. Kok lu berani nantang gue di depan publik? Bro, ketika lu ditantang sama orang, nih, gue tanya, saya hajar kamu depan publik, lu resah nggak? Resah. Saya resah, saya takut, saya khawatir, semua jadi satu. Saya punya istri loh, saya punya anak. Istri saya lagi menyusui, dia ikut khawatir nggak?
Terus gue perhatiin, tendensinya ini orang udah mau ngejatuhin gue punya harga diri. Dan gue ngerasa khawatir dengan hal ini. Gue gak mau. Ini mau apa ya Om Det ya? Gue bicara dari sisi norma. Gue gak mau gue dicolong di tengah jalan. Gue gak kenal dia siapa. Dan gue gak tahu dia siapa. Tiba-tiba dia nelfon gue menjelaskan ini itu. Ya gue anggap, ya gue dengerin kalau itu positif. Dia colong gue di pinggir jalan bisa aja. Saya ini bekas orang di jalan. Saya gak percaya siapapun. Daripada kekhawatiran ini saya simpan, saya balikkan ke media. Karena dia bicara di media. Kalau memang dia merasa bahwa dirinya itu begini, buktikan. Itulah maksud kalau ada burung cabut pedang. Tapi kan kalau ada burung cabut pedangnya kepotong. Bukan itu poinnya. Bukan itu adalah peribahasa kami. Bugis Makassar itu punya peribahasa bahwa kalau kamu itu memang Ya, bicara, kalau ya intinya kalau lu jantan tunjukin gitu kan. buktikan. Oke. Bawa kamera saya sendiri sebagai dokumentasi dong. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Orang yang suka muter balik kata-kata. Jadi harus ada bukti rekaman. Harus ada bukti rekaman. Menurut Om dia, kenapa bawa media? Media itu datang karena dia bicara di media. Jadi harus kembali ke media, Om Det. Sekarang gini, Om Det, kalau gua nggak datang bawa kamera, kalau gua nggak datang bawa dokumentasi ataupun ada wartawan, apa yang akan terjadi? Fair-fairan. Bisa keputar kemana-mana. Bukan hanya keputar, apa yang akan gue lakukan? Lu kenal gue udah lama kan? Ini gue ngomong serius nih, apa yang akan gue lakukan? Ya bisa gebuk-gebukan. Bukan gebuk-gebukan, Om Det. Ya, Kalau gebuk-gebukan terjadi pemukulan dari dua belah pihak. Ya masa lu tidak memberikan dia kesempatan pukul. Iya. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar.